Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naya Roro Sakadiajeng, F1A 0191138, akan mengasistensikan tugas besar struktur kayu. Berikut ini adalah soal dari tugas besar struktur kayu. Yang pertama, data perencanaan, tipe kuda-kuda C. Berikut ini merupakan gambar dari tipe kuda-kuda C. Kemudian, fungsi bangunan sebagai gudang, bahan penutup atap genteng, kemiringan atap 30 derajat, jarak kuda-kuda 3,5 meter, bentang kuda-kuda 10 meter, tekanan angin 35 kg per meter kuadrat, kode mutu kayu E17, jenis alat sambung baut, dan berat jenis kayu 0,5 sampai dengan 1. Berikut ini merupakan denah bangunan gudang dengan skala 1:100. Kemudian ini adalah denah rencana atapnya. Jadi tadi jarak antar kuda-kuda adalah 3,5 meter. Dan direncanakan jarak antar gordingnya adalah 1 meter. Baik, ini merupakan rencana dari kuda-kuda dengan kemiringan atap 30 derajat dan jarak antar gording horizontalnya 100 cm, diperoleh jarak antar gording diagonalnya adalah 115,47 cm. Selanjutnya, ada perencanaan gording. Tahap pertama, untuk mengecek stabilitas rangka dipergunakan rumus M lebih besar atau sama dengan 2J-3, dengan M adalah jumlah batang dan J adalah jumlah titik simpul. Diperoleh jumlah M sama dengan 37 dan jumlah titik simpulnya ada 20, sehingga 37 sama dengan 37 oke. Data perencanaan yang tadi, jadi diketahui dari berat atap genteng itu adalah 50 kg per meter kuadrat. Nilai modulus elastisitas dari mutu kayu E17 diperoleh dari SNI 7973-2013 dengan kode mutu E17, maka nilai E adalah 17.000 dan nilai E- adalah 8.500. Kemudian, beban terpusat akibat pekerja atau beban hidup sebesar 100 kg. Dimensi gording rencana, jadi dimensi gording yang direncanakan itu adalah lebar 8 cm dan tinggi 15 cm. Selanjutnya adalah perhitungan berat jenis kayu dengan mutu E17 dan E- 8500 berdasarkan SNI berikut. Dimasukkan ke dalam rumus ini, sehingga dengan E- 8500 diperoleh nilai G sebesar 0,413 dan karena nilai G kurang dari 0,5 hingga 1, maka digunakan nilai berat jenis kayunya sebesar 0,5. Selanjutnya adalah perhitungan berat jenis dasar. Berdasarkan rumus ini, yaitu G sama dengan GB per 1 min 0,133 GB, maka dimasukkan nilai G-nya 0,5 sehingga diperoleh nilai GB adalah 0,4688. Selanjutnya adalah perhitungan berat jenis pada M. Dengan rumus GB sama dengan GM per 1 plus 0,265 dikali A dikali GM, di mana rumus A adalah 30 min M per 30 dan diasumsikan nilai M sama dengan 15%. Sehingga dimasukkan nilai M sebesar 15, diperoleh nilai A sama dengan 0,5. Kemudian dari rumus GB tadi dapat dimasukkan nilai GB sebesar 0,4688 sama dengan GM per 1 plus 0,265 dikalikan nilai A yaitu 0,5 dan dikalikan dengan nilai GM. Berdasarkan rumus ini, maka nanti diperoleh nilai GM sebesar 0,4998. Selanjutnya adalah perhitungan kerapatan.
Jadi rumusnya adalah GM per rho plus 1000 dikalikan 1 plus M per 100. Jadi dimasukkan saja nilai GM tadi, yang ini 0,4998 sama dengan rho per 1000 dikalikan 1 plus nilai M yang tadi adalah 15 per 100, sehingga diperoleh nilai kerapatannya adalah 574,77. Baik, selanjutnya adalah pembebanan Gording. Yang pertama, untuk beban mati, berat Gording rumusnya adalah B dikalikan H dikalikan dengan rho. Jadi tadi dimensi Gordingnya adalah 8 dikali 15 dikali dengan kerapatannya tadi adalah 574,77. Kemudian diperoleh berat Gording dalam satuan kilogram per meter adalah 6,8972. Kemudian untuk berat atap, rumusnya adalah jarak antar Gording dikalikan dengan berat penutup atap. Jadi tadi diketahui berat penutup atap untuk genteng itu adalah 50 kg per meter kuadrat. Kemudian bisa dimasukkan ke dalam rumus berat atap, yaitu jarak antar Gordingnya tadi yang di awal diketahui sebesar 1,1547. Nah, kemudian diperoleh berat atap sebesar 57,3750 dari perhitungan jarak antar Gording dikalikan dengan berat penutup atapnya. Kemudian untuk berat total atau Q sama dengan berat Gording ditambah dari berat atap. Jadi untuk berat total ini dijumlahkan antara berat Gording yang sudah diperoleh di perhitungan tadi dijumlahkan dengan berat atapnya, sehingga diperoleh nilai Q atau berat total sebesar 64,6322 kg per meter. Kemudian untuk beban hidup, diperhitungkan suatu muatan beban terpusat akibat pekerja atau pemadam kebakaran, sehingga digunakan nilai P di tengah-tengah Gording sebesar 100 kg. Perhitungan selanjutnya adalah beban angin. Yang pertama, tekanan angin diketahui tadi di soal adalah 35 kg per meter kuadrat. Dengan rumus koefisien tekanan angin 0,02 alfa min 0,4. Jadi ini adalah sudut kemiringan atapnya, sehingga dapat dimasukkan 0,02 dikalikan 30 dikurangi 0,4 diperoleh 0,2. Oke, selanjutnya untuk omega tekannya sama dengan koefisien angin tekan dikalikan tekanan tiup angin dikalikan jarak antar Gording, sehingga koefisien angin tekan diketahui 0,2 dikalikan dengan tekanan tiup angin 35 dan dikalikan dengan jarak antar Gording 1,1547, sehingga diperoleh jumlahnya adalah 8 kali 0,829 kg per meter. Untuk koefisien angin hisapnya sebesar min 0,4. Kemudian untuk omega hisapnya, koefisien angin hisap dikalikan tekanan tiup angin dikalikan jarak antar Gording. Jadi koefisien angin hisapnya min 0,4 dikalikan tekanan tiup angin 35 dan dikalikan jarak antar Gordingnya 1,1547. Diperoleh jumlahnya adalah min 16,1658 kg per meter. Perhitungan selanjutnya adalah nilai momen dan lintang pada Gording. Yang pertama, akibat beban mati, Q diketahui 64,6322. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus QS, Q cos alpha sama dengan 64,6322 dikalikan cos 30 karena kemiringan atapnya 30, sehingga diperoleh nilai Qx adalah 55,9730 kg per meter. Selanjutnya ada nilai Qy, yaitu Q dikalikan sin 30, nilai Q tadi adalah 64,6322 dikalikan dengan sin 30 yaitu kemiringan atapnya, sehingga diperoleh nilai Qy adalah 32,3161 kg per meter. Baik, kemudian adalah perhitungan momen. Untuk Mx rumusnya adalah 1/8 dikalikan Qx dikalikan Lx kuadrat, sehingga dimasukkan 1/8 dikalikan nilai Qx tadi adalah 55,9730 dikalikan dengan jarak kuda-kudanya 3,5 meter kuadrat, sehingga untuk nilai Mx sendiri adalah 85,7088 kg meter. Selanjutnya untuk nilai My, rumusnya adalah 1/8 dikalikan dengan Qy dikalikan dengan Ly kuadrat. Jadi tinggal dimasukkan juga, nilainya adalah 1/8 dikalikan
nilai Q tadi adalah 32,3161 dikalikan dengan LY sebesar 3,5. Lalu dikuadratkan, diperoleh NY adalah 49,4840. Untuk perhitungan lintang, dimasukkan ke dalam nilai Vx sama dengan 1/4 nilai Qx dikalikan Lx. Kemudian setelah dimasukkan nilai-nilainya, diperoleh nilai Vx-nya sebesar 48,9765 kg. Kemudian untuk nilai VY-nya sendiri adalah 1/4 dikalikan QY dikalikan LY. Kemudian setelah dimasukkan nilai-nilainya, diperoleh nilai VY sebesar 28,2766 kg. Nah, untuk akibat beban hidup atau LA, tadi P-nya diketahui 100 kg. Kemudian untuk PX rumusnya P dikalikan cos alfa. P itu tadi adalah beban terpusat akibat pekerja atau beban hidup sebesar 100 dikalikan dengan cos 30 kemiringan atapnya, sehingga diperoleh nilai PX adalah 86,6025 kg per meter. Untuk nilai P-nya sendiri adalah rumusnya P dikalikan sin alfa, sehingga 100 dikalikan sin 30 adalah 50 kg per meter. Untuk perhitungan momen, jadi rumusnya adalah mx sama dengan 1/4 dikalikan px dikalikan dengan lx. Jadi px-nya sudah diketahui di perhitungan sebelumnya, tinggal dimasukkan saja sehingga diperoleh nilai dari mx adalah 75,7772 kg meter. Untuk nilai my-nya sendiri, rumusnya adalah 1/4 dikalikan py dikalikan dengan ly. Py-nya juga sudah diketahui di perhitungan sebelumnya sebesar 50 kg per meter, dan ly-nya adalah 3,5, sehingga nilai my diperoleh sebesar 43,75 kg per meter. Untuk perhitungan lintang sendiri, untuk Vx rumusnya adalah 1/4 dikalikan dengan Px. Px-nya sudah diketahui di perhitungan sebelumnya, sehingga tinggal dimasukkan saja ke dalam rumus Vx di perhitungan lintang. Kemudian diperoleh nilai Vx sama dengan 21,6508 kg. Untuk nilai Vy-nya sendiri adalah 1/4 dikalikan Py, sehingga 1/4 dikalikan nilai Py yaitu 50. Diperoleh nilai Vy sama dengan 12,5 kg. Selanjutnya akibat beban angin atau W. Karena beban angin bekerja tegak lurus sumbu X, maka hanya ada Mx dan Dx. Jadi yang pertama adalah menghitung angin tekan, yaitu Mx sama dengan 1/8 kali gambar tekan dikalikan dengan L kuadrat, sehingga dimasukkan saja. Tadi udah diperoleh nilai ini di perhitungan di atas. Ini 8,0829. Nah, dikalikan dengan 3,5 kuadrat, sehingga diperoleh Mx-nya senilai 12,3769 kg meter. Nah, untuk Vx-nya sendiri adalah berikut rumusnya. Kemudian tinggal dimasukkan dengan nilai-nilai yang sudah diperoleh tadi. Kemudian diperoleh nilai Vx sebesar 7,0725 kg. Untuk angin hisapnya sendiri, nilai momen dan nilai lintangnya adalah sebesar nilai momennya min 24,75399 kg meter. Untuk Vx-nya sebesar min 14,1451 kg. Berikut ini adalah kombinasi beban. Jadi ini adalah rumus-rumusnya. Ini adalah momen dari arah X, ini adalah momen di arah Y, kemudian ini adalah lintang dari arah X, dan ini adalah lintang di arah Y, sehingga diperoleh nilai maksimum dari momen arah X-nya adalah sebesar 233,99956 kg meter. Kemudian untuk momen maksimum di arah Y adalah sebesar 129,3908 kg meter. Kemudian untuk nilai lintangnya, untuk nilai lintang maksimumnya sebesar 99,0711 kg, dan nilai lintang arah Y maksimum adalah 53,9319 kg. Nah, kemudian adalah kontrol boarding. Jadi yang pertama kontrol momen dengan kode mutu kayu E17, FB 16,5, jadi diperoleh dari SNI berikut. Jadi untuk E17 nilai FB-nya adalah 16,5. Kemudian dengan E dan M yang diperoleh di SNI tadi yaitu 17.000 dan 8.500, dan ini adalah faktor-faktor koreksinya. Kemudian yang pertama menghitung tekanan lenturnya. Jadi dimasukkan nilai tekanan lentur sama dengan FB dikalikan CF dikalikan CT dikalikan CF dikalikan CFU dikalikan dengan CI dan dikalikan dengan CR. Jadi tinggal dikali dari faktor koreksi yang sudah diketahui ini. Kemudian diperoleh tekanan lenturnya sebesar 14,1933 MPa. Untuk panjang efektifnya rumusnya adalah LU per D. Jadi 3,5 dikalikan 1000 jadi 3.500 per 150 sama dengan 23, itu lebih besar dari 7, sehingga oke. Jadi penampang dikatakan kompak. Kemudian dapat dihitung nilai LE sama dengan 1,63 LU ditambah 3D, yaitu 1,63 dikalikan 3.500 ditambah 3 dikali 150, sehingga diperoleh nilai LE sebesar 6.155 mm. Selanjutnya, untuk rasio kelangsingan dengan rumus RB sama dengan akar LE dikalikan D per B kuadrat. Tinggal dimasukkan nilai-nilainya, yaitu sama dengan akar dari 6155 dikalikan dengan 150 dikalikan dengan 80 kuadrat, sehingga diperoleh nilai RB sebesar 12,0107.
dan dia adalah kurang dari 50 sehingga oke. Kemudian selanjutnya adalah faktor stabilitas balok atau CL. Diperhitungkan nilai FBE sama dengan 1,2 dikalikan Min per RB kuadrat. Tadi Min-nya diketahui di SNI adalah 8.500 untuk kode mutu kayu E17. Kemudian tinggal dimasukkan saja dalam rumus, dan ini adalah RB yang diperoleh di perhitungan baru saja. Dan setelah dihitung, maka diperoleh nilai FBE sebesar 70,7072 MPa. Sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus CL. Ini adalah rumus CL. Dengan ini FBE ini adalah FBE yang telah diperhitungkan barusan. Kemudian FB aksen ini adalah ini, nilai dari tahanan lentur yang sudah dihitung sebelumnya sebesar 14,1933 MPa. Tinggal dimasukkan saja. Dan diperoleh nilai CL sebesar 0,9878. Kemudian dapat dihitung nilai tahanan lentur terkoreksi dengan rumus ini. Untuk nilai-nilainya sudah diketahui tadi. Ini faktor-faktor koreksinya. Kemudian tinggal dikalikan saja dan diperoleh nilai tahanan lentur terkoreksi sebesar 21,1886 MPa. Perhitungan selanjutnya untuk modulus penantang, rumusnya XX dikali 1/6 dikalikan B dikalikan D. Jadi 1/6 dikalikan B-nya ada 8 dan D-nya adalah 15. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan 300 cm3. Untuk X-nya adalah 1/6 dikalikan B kuadrat dikalikan dengan D, sehingga diperoleh nilai S-nya adalah 160 cm3. Kemudian dihitung nilai tahanan momen lentur terkoreksinya, yaitu rumus dari MX terkoreksi adalah FB terkoreksi dikalikan dengan XX. XX-nya adalah 300, sehingga diperoleh nilai MX aksennya sebesar 63.565,8 kg cm. Dan untuk nilai M-nya terkoreksinya adalah nilai FB terkoreksi dikalikan dengan XY adalah 160, sehingga diperoleh nilai MY terkoreksinya sebesar 33.901,76 kg cm. Untuk kontrol arah X, yaitu MUX lebih kecil daripada MX aksen, maka dari perhitungan sebelumnya dapat dikatakan bahwa nilai MUX lebih kecil daripada MX aksen. Untuk kontrol arah Y-nya juga sebagai berikut, nilai MUY lebih kecil dari MY aksen, jadi 129,3808 itu lebih kecil daripada 339,0180. Jadi MUX ini diperoleh dari nilai ini, dan ini MUY. Untuk MY dan MX-nya adalah perhitungan ini. Kemudian untuk kontrol, rumusnya adalah MUX per MX terkoreksi ditambah dengan MUX per MY terkoreksi lebih kecil atau sama dengan 1, maka tinggal dihitung saja. Kemudian diperoleh untuk kontrolnya sendiri adalah 0,7497 lebih kecil atau sama dengan 1, maka oke. Kemudian untuk kontrol tahanan gesernya, nilai FV ini diperoleh dari sini, dari nilai SNI. Jadi untuk kode mutu E17 itu nilai FV-nya sebesar 1,94. Nah, untuk rumus kontrol tahanan gesernya adalah FV dikalikan CM dikalikan CT dikalikan dengan CI dikalikan dengan TV dikalikan dengan lambda, kemudian diperoleh nilai FV terkoreksi sebesar 0,8148 MPa. Selanjutnya untuk perhitungan tahanan geser terkoreksinya adalah V aksen sama dengan 2/3 dikalikan FV aksen atau FV terkoreksi dikalikan dengan B kali D, sehingga diperoleh nilai V terkoreksinya adalah 651,84 kg. Untuk gaya geser terfaktornya, VU lebih kecil atau sama dengan V terkoreksi, maka nilai VU-nya 99,0711 dikatakan lebih kecil atau sama dengan dari nilai V terkoreksinya, yaitu 651,84 kg. Kemudian untuk kontrol tahanan gesernya, ini adalah rumusnya, yaitu VUX per V terkoreksi ditambah dengan VUY per V terkoreksi lebih kecil atau sama dengan 1. Jadi tinggal dimasukkan saja nilai-nilainya, dan diketahui kontrol tahanan gesernya adalah 0,23 lebih kecil atau sama dengan 1, maka dikatakan kontrol. Kemudian selanjutnya adalah kontrol lanjutan. Lanjutan izin rumusnya L per 300 untuk konstruksi terlindungi, sehingga dimasukkan saja 3,5 dikalikan 1000 per 300 sama dengan 1,1667 cm. Selanjutnya perhitungan momen inersia, yaitu IX sama dengan 1/12 dikalikan B dikalikan H pangkat 3, sehingga dimasukkan saja nilai B dan H-nya, diperoleh nilai IX sama dengan 2250, dan untuk Y-nya rumusnya 1/12 dikalikan B pangkat 3 dikalikan H, sehingga diperoleh nilai Y sama dengan 640. Untuk lanjutan akibat beban tetap, yaitu beban mati ditambah dengan beban hidupnya. Jadi lanjutan akibat beban tetap adalah untuk beban matinya rumusnya 5/384 dikalikan TX per E dikalikan L pangkat 4 per IG,
Dan untuk beban hidup berikut adalah rumusnya, sehingga setelah dihitung maka diperoleh nilai landutan X-nya adalah sebesar 10,0593 mm. Nah, untuk landutan arah Y-nya, maka beban mati arah Y dijumlahkan dengan beban hidup arah Y, sehingga diperoleh nilai landutan Y-nya sebesar 1,6520 mm. Kemudian untuk landutannya, maka akar dari landutan X dikuadratkan dijumlahkan dengan landutan Y dikuadratkan, diperoleh landutannya sebesar 10,1940 mm. Maka dicek landutan lebih kecil atau sama dengan dari landutan izin, maka tadi diperoleh nilai landutannya 10,1940 dibandingkan dengan landutan izinnya tadi nilainya adalah 11,6667, sehingga dikatakan 10,1940 lebih kecil atau sama dengan 11,6667 mm. Maka oke. Sekian untuk asistensi pertama struktur kayu atas nama Naya Rora Sakariajeng S1A 019138. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.